Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Doncast. Kita lanjutkan perbincangan, silakan Bang. Iya, Mbak Susi, saya ingin tanya, karena kemana-mana kan Amerika itu bawa bendera demokrasi, melawan diktatorship. Dan seperti yang kita dengar juga dan kita baca, rezim Khamenei itu dianggap bukan rezim demokratis. Dan karena itu dia berkepentingan untuk ya pemerintahan macam ini harus diselesaikan begitu. Apa penjelasan Anda tentang ini? Kalau dalam praksi menghindarkan apa yang disebut nation building ya. Bergeser dari paradigma sebelumnya, malah menuduh deep state terlalu banyak terlibat dalam regime change. Padahal dia kalau menurut tulisan-tulisan orang dikatakan bahwa deep state sekarang merekrut Donald Trump. Karena Donald Trump bisa menggelorakan semangat pendukungnya. Deep state perlu popular support. Padahal pecah maganya. Sekarang kita lihat anggota Kongres sudah banyak yang meninggalkan. 7 di Senat, 17 di House of Representatives. Sekarang semua sadar bahwa apa yang dikatakan Donald Trump tentang affordability atau keterjangkauan dan tidak mau ke luar negeri untuk kebijakan intervensi ternyata dilaksanakan. Oke, Bu Susi, ini kalau Anda melihatnya atau Anda menghitung-hitungnya kira-kira apa yang dikerjakan oleh Donald Trump hari ini, seberapa efektifkah cara dia dengan dalih mendukung demokrasi atau mendukung kepentingan rakyat di Iran, kemudian dia akan mencapai tujuannya? Saya kira jauh ya, kalau misalnya kita lihat bahwa yang bergelora itu di kota-kota, sedangkan rakyat biasanya itu tetap bisa hidup, tentunya susah ya untuk menggantikan pemimpinnya, kalau pemimpinnya itu tidak dengan sukarela meninggalkan atau dicopot gitu, diambil. Oke, kalau tergantung rakyatnya. Tergantung rakyatnya. Oke, kalau peran Israel, Bu Susi melihatnya seperti apa? Ya, dia selalu mendorong agar Iran itu digempur oleh Amerika Serikat karena Israel tidak punya daya. Jadi kalau saya mengutip Jeffrey Sachs akan mengatakan Israel is obsessed by Iran. Terobsesi untuk menyerang Iran, cuman maunya Amerika yang menyerang. Dan menurut Anda itu akankah terjadi? Sekarang ini polanya udah agak berubah sedikit karena MAGA terpecah dan suara dari Kongres sudah menyatakan akan lakukan impeachment dan sebagainya. Tapi saya tertarik hari ini karena akhirnya Presiden Clinton dan Hillary Clinton akan kena contempt of Congress soal Jeffrey Epstein. Padahal soal Jeffrey Epstein erat kaitannya dengan Mossad dan rancangan-rancangan Israel untuk blackmail politisi Amerika Serikat. Jadi justru orang Demokratnya yang dibalas, bukan Donald Trump-nya. Oh, oke. Jadi kasus Jeffrey Epstein ini kemudian nanti harus kita baca lagi akan seperti apa dampaknya ya, Bu Susi? Ya, karena tiba-tiba akan kena konten pada Presiden Clinton dan Hillary Clinton karena tidak mau benar pendapat dengan House. Oke. Saya ingin tanya ke Pak Dian langsung ya. Iya. Kan Anda punya pengalaman selama tinggal bertugas di Iran. Itu suasana demokratisnya itu seperti apa sih sebetulnya? Begini, teman-teman tolong diingat, yang namanya Iran itu satu bangsa Persia dikelilingi bangsa lain. Satu keyakinan spiritual Islam dalam artian Syiah. Dikelilingi oleh Sunni. Tanpa ada krisis, tanpa ada apa-apa, sifat waspada bangsa Iran pasti terus terjaga. Nah, buat saya kayak Israel, tadi kaitannya Israel. Iran di sini, Israel di sana. Israel itu untuk yang perang kemarin saja terbukti tidak punya kemampuan seperti ketika dia melakukan serangan kepada Irak tahun 81, menyerang reaktornya. Itu dengan ke Suriah.
ke Suriah tapi tidak yang menonjol ini karena Osirak dihancurkan. Ketika itu eranya beda. Sekarang terbukti bahwa untuk sampai ke wilayah teritorial Iran saja setengah mati sehingga harus dibantu tanker-tankernya Amerika. Tanker-tanker itu bergerak dari pangkalan Amerika terdekat dan terbesar di Doha. Makanya ketika perang itu Iran dikatakan hancur, tapi pangkalan militernya Amerika hancur. Yeah. Nah, Amerika sama Israel tidak bisa dibandingkan. Israel hanya bisa unggul dalam perang darat di sekitarnya. Karena dia dikelilingi oleh gurun pasir dan memang dia punya pengalaman di situ. Bagaimana menguasai perang darat. Dengan Iran lewat udara, yang ternyata juga Iran rudalnya bisa sampai ke sana, harus 2 kali mikir. Kalau Amerika, jangankan sekarang masih dalam Trump yang sudah mulai goyah, kalau Amerika dipimpin katakan oleh orang seperti Obama, Israel kan tidak bisa apa-apa, gitu loh. Karena apapun yang menjadi kehendak Israel pasti akan di stop dulu oleh Obama. Kembali ke pertanyaan saya soal rasa perasaan demokrasi di sana. Rasa demokrasi. Apakah misalnya kayak kita waktu Orde Baru atau seperti apa? Gambarannya yang seperti saya mau gambarkan begini. Sebagai satu negara yang selalu menghadapi ancaman, dia harus ekstra waspada dan ekstra hati-hati. Itulah dia tidak akan membiarkan rakyatnya itu juga dipengaruhi begitu gampang oleh siapapun dari luar. Tapi kalau mau ngomong jujur, dari saya di sana 2012 saja yang namanya demonstrasi bukan barang aneh. Seperti kita di DPR seperti lah. kita ya. Seperti di Amerika lah, di negara demokratis. Mulai dari yang 10 orang, kita pun mengalami kok di New York. Demonstrasi dulu anti tim-tim segala macam itu kan. Yang Anda mau katakan yang sekarang juga mestinya sama saja? Sama saja, hanya karena... Tapi kenapa berbeda anunya? Karena tadi yang dipakai isu sentimen represif. Isu sentimen kebebasan, HAM, segala macam. Itulah yang dipakai. Anak muda sekarang, internet kita berhenti 1 jam saja ributnya minta ampun. Langsung ya. Apalagi di sana gitu loh. Nah, padahal selama saya di sana tidak ada masalah dengan hubungan saya dengan Jakarta, tidak ada masalah dengan channel-channel televisi yang lain. Tapi berarti ada yang memprovok, ada yang... Tapi mungkin pertanyaan lebih detailnya lagi, Pak Dian, ini kan kalau kita bicara Iran, isunya kan banyak sekali ya, isu domestiknya tuh banyak sekali. Kita tadi bicara soal bagaimana isu ekonomi, ada inflasi, ada pengangguran yang begitu tinggi, kemudian dari sisi sosial budaya ada isu hijab, ada isu kebebasan untuk berpendapat. Nah itu semua kemudian ketika Amerika melontarkan pernyataan-pernyataan seperti itu melalui presidennya dan kemudian memanaskan situasi. Apakah itu kemudian membuat rakyat Iran bersatu atau justru malah makin ingin menggulingkan presiden? Ini, tolong ya, 1 minggu sebelum perang Iran-Israel atau Iran-Amerika yang 12 hari itu, seminggu sebelumnya saya sebulan tinggal di Iran. Saya tidak tinggal sama masyarakat Indonesia, saya tinggal sama teman saya Iran. Di kampung, di kota, di Kerman, di Tabriz, saya tinggal sama orang Iran. Di sana mereka tidak ada masalah. Karena tadi, semua kebutuhan dipenuhi. Nah, kalau kembali kepada demonstrasi tadi buat saya, memelintirkan masalah itu paling gampang dalam situasi seperti itu. Tapi tolong jangan masalah pengangguran itu di mana-mana ada kok. Di kita apa nggak besar pengangguran? Nggak ada krisis, nggak ada apa, besar tuh. Dan hebohnya minta ampun demonstrasinya kayak begitu. Loh, kalau ada pengangguran di Iran satu hal yang wajar, 85 juta sekarang. Dengan semua kebutuhan industri yang strategis, tidak boleh jual, tidak boleh beli, tidak boleh barter, dilakukan. Tapi buktinya bisa survive, karena apa? Siapapun pasti butuh migas. Di pasar gelap tetap beredar. Pialang-pialang barat, tolong dicatat nih. Pialang-pialang barat tetap beredar untuk mencari minyak murah yang dijual tinggi kepada negara-negara tertentu. Jadi tidak akan ada kaitannya tidak seperti yang dibayangkan oleh media yang beredar. Jadi kalau Anda membacanya rakyat Iran akan jauh lebih solid atau justru malah rakyat di bawah itu sangat solid. Tidak seperti kita. Maaf nih ya kalau sedikit dikasih dikasih nasi bungkus pun mau langsung demo. Diem. Atau langsung di demo sana nggak akan ya. bisa seperti itu karena makanan mereka nggak ada masalah kok di kampung-kampung itu, gitu loh. Dan bagaimana pemerintah menghandle demo-demo ini? Anda melihatnya seperti apa? Sampai Desember kemarin tidak ada masalah kan? Ya, semua tetapi kan ini saya ingin tanya ke Bu Susi. Silakan. Jadi ini
ancaman Donald Trump ini gertak sambal atau benaran ini? Setelah menang di Venezuela, mungkin benar. Iya. Karena ini masalah pride dan masalah virility ya. Iya. Bahwa dia merasa muscular, dia merasa sukses. Dia kan pilih kesuksesan kedua. Iya. Tapi mungkin waktunya terlalu dekat ya. Iya. Dan itu akan menimbulkan antipati dunia juga. Kok hebat banget. Bisa caplokin Kan ada istilah sejak Condoleezza Rice, ungoverned territory must be taken over. Ungoverned. Ungoverned ya. Kira dianggap ungoverned mungkin. Iya, Bu Susi, tapi mungkin ini kan kemudian memang memicu diskusi-diskusi di beberapa pengamat hubungan internasional kemudian untuk mempertanyakan di mana sebenarnya batas antara mempertahankan kedaulatan negara dan juga bagaimana melakukan intervensi kemanusiaan. Pendapat Anda seperti apa? Kedaulatan negara sudah old fashion kayak zaman sekarang. Karena impermeable state itu hanya ada pada territorial state. Sejak kapan menjadi old fashion, Bu Susi? Sejak nuclear weapons, sejak internet, sejak teknologi. Jadi ada invisible borders yang bersifat global. Kita bilang ke generasi Z suruh nurut, kan nggak mau dia. Iya. Dia maunya lihat Korea, Afgan, dan segala macam. Orientasinya sudah di luar dari negaranya. Apakah itu kita bilang intervensi kedaulatan atau bukan? Ya? Oke, apakah ini memang kemudian memang seperti yang dikhawatirkan orang-orang bahwa kita berputar kembali ke masa lalu? It's inevitable. Jadi it's like corporate capitalism. Iya. Dan dengan ukuran pekerjaan sekarang, Tasha, ukuran pekerjaan itu seperti Manuel Castells bilang, etiknya etik global. Jadi kalau dokter Indonesia mau berkiprah di tempat lain, ya harus magang dulu. Kalau nggak boleh berkiprah. Iya, dan kalau memang kita kembali ke bagaimana zaman dulu siapa yang kuat kemudian akan menguasai yang lemah dengan kondisi zaman modern seperti saat ini ya Bu Susi, dengan situasi di mana dunia sangat terkoneksi satu sama lain, apa kira-kira yang akan membedakan yang terjadi di masa depan dengan apa yang kita saksikan di sejarah masa lalu ketika zaman penjajahan atau imperialisme, bagaimana cara satu negara menaklukkan negara lain? It reminds me of a book by Degio. Dia bilang tentang precarious balance. Untuk mencegah negara Eropa saling berperang, mereka rush to Afrika. Jadi kalau saya lihat, untuk mencegah 3 negara kuat itu berperang, rush to your sphere of influence. Jadi kita, sementara mereka mengejar scarce resources berupa critical minerals, we are in danger. Apa skenario terburuknya Bu Susi? Terburuknya kita juga akan porak-poranda. Bayangkan, TNI yang terbatas akan diekspor ke Gaza. Lalu yang jaga Indonesia siapa? Masuk negara asing. Nggak ada kita. Apa terbunuh apa enggak TNI-nya di Gaza? Iya, It's precarious balance sekarang ini. Kalau dulu tempatnya di Afrika, sekarang tempatnya di sphere of influence. Pak Dian mungkin mau menambah.